Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah Barustepu dari Pendidikan Antropologi kelas C reguler 2018 akan menjelaskan mengenai etnomedicine, etnopsikiatri, dukun, saman, penyembuh lainnya, dan sistem pengobatan non-barat. Pengertian etnomedicine yaitu etnomedicine adalah cabang antropologi medis yang membahas tentang asal mula penyakit, sebab-sebab, dan cara pengobatan menurut kelompok masyarakat tertentu. Menurut Huxley, kepercayaan dan praktek-praktek yang berkenaan dengan penyakit yang merupakan hasil dari perkembangan budaya asli dan eksplisit yang tidak berasal dari kerangka konseptual kedokteran modern. Menurut kerangka etnomedicine, penyakit dapat disebabkan adanya dua faktor. Yang pertama itu penyakit yang disebabkan oleh agen atau tokoh, dewa, lelembut, makhluk halus, manusia, dan sebagainya. Pandangan ini disebut dengan pandangan personalistik. Yang kedua, penyakit juga dapat disebabkan karena terganggunya keseimbangan tubuh, karena unsur-unsur tetap dalam tubuh seperti panas dan dingin. Kajian ini disebut dengan natural atau non-supranatural. Di dalam realitas, kedua prinsip tadi saling tumpang tindih, tetapi sangat berguna untuk mengenai konsep dalam etnomedicine. Selanjutnya yaitu etiologi penyakit. Ada dua, yaitu pertama sistem medis personalistik dan sistem medis naturalistik. Yang bernama sistem medis personalistik. Sistem medis personalistik adalah suatu sistem di mana penyakit atau illness disebabkan oleh intervensi dari suatu agen yang aktif yang dapat berupa makhluk supranatural seperti makhluk gaib atau dewa, makhluk yang bukan manusia seperti hantu, roh leluhur atau roh jahat, maupun makhluk manusia seperti tukang sihir atau tukang tenung. Untuk penyakit personalistik banyak digunakan dalam pengobatan dengan ritual dan magis. Sistem medis personalistik di masyarakat itu contohnya seperti orang-orang Dobu Melanesia adalah salah satu kelompok penduduk yang menganggap bahwa penyakit berasal dari agen dan terutama akibat rasa iri. Dalam masyarakat itu tidak dikenal konsep kecelakaan. Jatuh dari pohon kelapa atau pohon-pohon lain disebabkan oleh ilmu sihir dan hampir sama dengan kecelakaan lain. Yang kedua yaitu sistem medis naturalistik. Dalam sistem medis naturalistik ini, sehat terjadi karena adanya unsur tetap dalam tubuh, seperti panas dingin. Cairan tubuh berasal dari keadaan seimbang menurut usia dan kondisi individu dalam lingkungan alamiah dan lingkungan sosialnya. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka hasilnya adalah timbul penyakit. Dalam sistem medis naturalistik ini tidak adanya gangguan dari sihir ataupun roh halus. Selanjutnya yaitu etnopsikiatri. Etnopsikiatri ini merupakan pokok perhatian etnomedicine yang biasa disebut dengan psikiatri transkultural dan atau psikiatri lintas budaya. Psikiatri ini merupakan studi tentang melihat bagaimana masyarakat tradisional memandang dan menangani penyakit jiwa. Awal dari
psikiatri merupakan dimulai dari pemahaman atas hubungan antara kepribadian dan kekuatan-kekuatan budaya yang berpengaruh dan membentuk kepribadian. Perhatian utama juga ditunjukkan untuk menguji hipotesis Freud untuk menentukan apakah Oedipus kompleks itu bersifat universal. Selanjutnya yaitu pengertian saman dan dukun. Saman digunakan secara luas untuk menyambut penyembuh yang terpilih. Saman itu merupakan penyembuh untuk manusia. Selanjutnya dukun. Dukun secara etimologis, kata sihir merujuk pada perbuatan atau kemampuan di luar logika manusia. Dukun juga merupakan orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural yang menyebabkan dapat memahami hal yang kasat mata, serta berkomunikasi dengan arwah dan alam gaib, yang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Cara memperoleh kekuatan saman. Yang pertama ada secara turun-menurun, yaitu secara memang dari nenek moyang seseorang itu sudah memiliki ilmu tersebut. Yang kedua yaitu secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba ini ada dua, yaitu berasal dari langsung Tuhan. Yang dua berasal dari mimpi. Kebanyakan saya melihat banyak orang mendapatkan suatu kekuatan saman dari mimpi. Setelah suatu mimpi itu datang, kekuatan itu sudah ada. Yang ketiga secara tidak langsung, yaitu berasal dari pendidikan. Seorang yang ingin memiliki kekuatan saman, walaupun dia tidak memiliki keturunan, dia turun menurun kekuatan seperti itu, dia mempelajari dari pendidikan orang yang belajar saman tersebut. Peranan penyembuh di dunia non-barat ada dua, yaitu non-sukarela dan sukarela. Non-sukarela ini banyak para penyembuh. Non-barat ini hanya menyembuhkan itu tidak hanya dengan sukarela, tapi mengambil keuntungan dalam penyembuhan yang dilakukannya. Yang kedua sukarela, karena mungkin ilmu yang dia dapatkan itu bermanfaat. Bila dia menyembuhkan seseorang itu hanya karena kasihan, maka dilakukan penyembuhan dengan sukarela. Pengobatan umum dan pribadi. Perawatan dan pengobatan pasien banyak dilakukan secara umum, karena dapat kita lihat jarang secara pribadi, tetapi yang lebih sering dilakukan adalah secara terbuka dan menjadi suatu tontonan umum. Dan banyak juga pengobatannya itu sudah dilakukan di rumahnya sendiri, dan pasiennya dapat tinggal di rumah itu, dan sudah disediakan tempat para pasien dalam melakukan pengobatan. Dan ada juga pengobatan dukun dan saman ini dilakukan secara pribadi, tapi jarang. Mungkin itu karena seorang penyembuh itu masih belum terlalu yakin dengan kekuatannya. Selanjutnya, sifat universal dalam proses penyembuhan. Yang pertama, spesialisasi. Seorang saman mempergunakan kekuatannya berdasarkan
keahliannya dalam menyembuhkan seseorang yang memiliki penyakit atau masalah. Yang kedua itu seleksi dan pendidikan. Seorang saman juga perlu diseleksi. Pendidikannya itu dapat diterima oleh masyarakat dari kerabat mereka yang memiliki keahlian. Yang ketiga yaitu pemberian sertifikat. Sertifikat juga penting walaupun hanya seorang saman. Pemberian sertifikat ini dilakukan dalam bentuk ritual setelah masa pendidikan mereka sudah cukup, maka masa praktik bisa dilakukan dan terjamin. Yang keempat yaitu cita profesional. Para penyembuh dibedakan dari teman-teman mereka yang bukan profesional oleh pakaian, tingkah laku, dan sering ditandai dengan ciri psikologi yang berbeda. Yang kelima yaitu harapan pembayaran. Para saman juga meminta bayaran. Bayaran itu kadang diminta sukarela kepada pasien, tapi kadang juga sudah dipatokkan berapa harus dibayar. Dan masih banyak juga setelah penyembuhan selesai, banyak yang harus dipenuhi imbalan-imbalan yang diminta oleh seorang saman. Selanjutnya yang keenam, kepercayaan terhadap kekuatan. Orang yang mempunyai kemampuan untuk dapat berkomunikasi dengan roh-roh baik dalam mimpi maupun dengan keadaan sadar biasanya terdapat pada orang yang memiliki kemampuan yang terkenal. Yang terakhir yaitu sikap publik. Baik untuk saman maupun dukun, banyak masyarakat yang takut terhadap saman maupun dukun sihir, karena masyarakat beranggapan bahwa saman dan dukun sihir ini merupakan orang jahat, karena mungkin masyarakat merasa saman dan dukun itu tukang sihir. Dan banyak juga masyarakat memandang kekuatan saman bisa menguntungkan atau merugikan, karena banyak kekuatan saman maupun dukun ini tidak bermanfaat bagi yang disembuhkannya. Maka dari itu ada saman yang bermanfaat dan tidak bermanfaat.